pemikir muslim sejak abad pertengahan sepertinya sudah meneliti tentang tertawa dan manfaatnya. Tak hanya satu, beberapa ilmuwan muslim mempunyai teorinya sendiri-sendiri. Ada dua hal penting yang bisa dicatat dari temuan para ilmuwan ini. Pertama, para pemikir muslim tidak menerima segala informasi apa adanya, bahkan tidak untuk sesuatu yang tampaknya sepele seperti tertawa. Mereka melakukan penelitian mereka sendiri dan mencoba untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristik tertawa. Kedua, mereka semua mengakui bahwa tertawa memiliki sesuatu yang berkaitan dengan sirkulasi darah dalam tubuh. Lebih dari 1000 tahun kemudian, ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa tertawa merupakan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Ilmu pengetahuan telah menetapkan bahwa tertawa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Mengutip laman Muslim sejak Selasa 12 Januari 2016, berikut ini beberapa pandangan mereka tentang misteri tertawa. Muslim Ali Ibnu Robban At-Tabari. Pada pertengahan abad ke-9, Dr. Muslim Ali Ibnu Robban At-Tabari menjelaskan, tertawa adalah hasil dari bergolaknya darah yang terjadi ketika manusia melihat atau mendengar sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Jika ia kemudian tidak menggunakan kemampuannya untuk berpikir sehubungan dengan itu, ia dilingkupi oleh tawa. Dengan kata lain, menurut Ibnu Robban, tertawa adalah hasil dari ketidakmampuan seseorang untuk berpikir rasional tentang sesuatu yang tiba-tiba dilihatnya. Setelah mengutarakan hal tersebut, Ibnu Robban berbagi definisi Aristoteles tentang manusia sebagai binatang tertawa, diikuti oleh pengamatan filosof Yunani yang mengatakan dari semua binatang hanya manusia yang bisa tertawa. Kemudian ada nama Abu Yusuf Al-Kindi, seorang polimet muslim terkenal. Abu Yusuf Al-Kindi yang juga hidup pada abad pertengahan, yaitu abad pertengahan ke-9, mengomentari tertawa dalam sudut pandangan yang sama. Dia mendefinisikannya sebagai mengalirnya darah di jantung dengan tenang bersama dengan kebesaran jiwa menuju titik di mana sukacita akan terlihat. Kemudian Ishaq bin Imran, dia adalah seorang pemikir yang muncul kemudian di akhir abad 9. Pemikirannya tentang tertawa serupa telah lebih rinci. Dalam bukunya On Melancholy, ia menggambarkan tertawa anak-anak dan orang mabuk sebagai hasil dari sukacita jiwa karena tenangnya aliran darah mereka. Dia juga menggambarkan tertawa berlebihan sebagai tanda kegilaan. Pada abad 11, Constantinus Africanus menerjemahkan On Melancholy dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Koleksi buku teks terjemahan Africanus yang termasuk karya Ibnu Imran kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya dan digunakan sampai abad ke-17. Ishaq bin Sulaiman, seorang murid yang terkenal dari Ibnu Imran adalah Ishaq bin Sulaiman. Dia menyarankan bahwa kesedihan disebabkan oleh tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh dan pelepasan secara tiba-tiba dari pembatasan aliran darah. Oleh karena itu, tertawa dan sukacita disebabkan oleh sirkulasi darah yang sehat dan proses eksotermis yang bekerja dalam tubuh. Sungguh menarik bahwa Ibnu Sulaiman mengembangkan teorinya sendiri tentang tertawa, bukan hanya meminjam dari gurunya Ibnu Imran. Beberapa karya Ibnu Sulaiman diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis pada tahun 1579 oleh seorang bernama Joubert. Joubert menyarankan bahwa Ibnu Sulaiman adalah orang pertama yang memberikan definisi tertawa. Joubert kemudian menyatakan bahwa definisi Ibnu Sulaiman tentang tertawa salah dan membuat definisi sendiri yang diklaimnya sendiri lebih baik. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan puas dengan pemahaman yang dangkal dan tidak pernah lupa untuk tertawa.